Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di channel Aping Revajori. Pada kesempatan kali ini sudah lama rasanya saya tidak membuat video lagi ya, karena memang ada beberapa kesibukan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas di Universitas Pertahanan, yang mana akan kembali saya buatkan konten kali ini, atau akan kita ulas kali ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru tentunya di tahun 2021 ini. Sudah begitu banyak pertanyaan baik yang melalui Instagram, komen langsung di video sebelumnya, dan minggu lalu saya sudah post di komunitas. Jadi di sini saya kemarin sempat ini sharing-sharing dengan adik-adik yang sudah berstatus mahasiswa di S1 Unhan, mahasiswa S1 Unhan, mengenai, tentunya saya menanyakan mengenai kehidupan mereka, mengenai bagaimana aktivitas perkuliahan mereka, dan beberapa hal yang itu memang itu menjadi pertanyaan teman-teman juga sebenarnya. Yang pertama yang mesti teman-teman perhatikan ketika ketika mendaftar beasiswa Unhan adalah petunjuk pendaftaran. Jadi kalau dari saya, silakan teman-teman yang betul-betul ingin masuk di Unhan itu kepoin website Unhan gitu. Silakan cek website Unhan di idu.ac.id. Buka website itu, kan kepoin sedetail mungkin, sebab di situ sebenarnya informasinya sudah lengkap teman-teman, mulai dari persyaratannya sampai dengan fasilitas apa saja yang didapatkan, itu sebenarnya sudah lengkap di website itu. Pun di situ kan ada berita terkait kegiatan akademik maupun non akademik di Universitas Pertahanan. Di berandanya itu, kalau kalian perhatikan, di situ ada berita yang berkaitan dengan Unhan, baik itu S1, aktivitas mahasiswa S1, S2 pun S3. Oke. Jadi saya juga di sini sedang membuka website Unhan di idu.ac.id. Di sini ada yang baru, ada mengenai petunjuk pendaftaran beasiswanya, pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ada 8 tahapan yang mesti teman-teman perhatikan ketika ingin mendaftar di Unhan. Mulai dari cek persyaratan sampai dengan pengumuman seleksi, apakah teman-teman itu dinyatakan lolos sebagai mahasiswa Unhan atau tidak. Itu totalnya ada 8. Jadi untuk fakultasnya sendiri itu masih sama seperti tahun sebelumnya. Ada untuk S1-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fakultas. Ada 4 fakultas yang dibuka untuk S1 strata 1, yakni kedokteran militer, kemudian farmasi militer, MIPA militer, dan teknik militer. Ada persyaratan baru ternyata di tahun 2021 ini yang sebelumnya nggak ada di tahun-tahun kemarin. Apa itu? Yakni persyaratan untuk melampirkan intelligentsia question atau tes IQ. Nah, jadi untuk khusus tahun ini itu ternyata pihak Unhan itu meminta nilai tes intelligence question yakni minimal 120. Institusi tertentu yang menyelenggarakan tes IQ ini ada kok, dan itu hasilnya bisa hari itu juga keluar begitu, diketahui hasilnya. Jadi kan ini pendaftarannya buka dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi teman-teman masih memiliki banyak waktu lah, saya rasa, untuk melaksanakan tes IQ itu. Pun kalian bisa datang ke institusi yang ada, institusi penyelenggara tes IQ itu, untuk melakukan tes IQ, apakah IQ kalian sampai sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Unhan atau tidak. Jadi minimal 120 ya untuk yang ingin masuk S1 Unhan. Nah itu sih. Sementara yang lainnya itu masih sama dengan yang kemarin, kurang lebih seperti itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau udah nikah bisa nggak ikut atau mau ambil S1? Umur masih 24 tahun, jadi nggak bisa. Sebab persyaratannya itu kalau dibaca di website Unhan itu maksimal itu 24 tahun dan belum berstatus menikah. Itu persyaratannya yang ada tertera di website Unhan ya. Kemudian Min kok tiba-tiba mau daftar server tidak dapat memproses, jadi servernya lagi down. Jadi memang ini sama dengan tahun sebelumnya. Ini bisa semestinya sudah jadi pembelajaran semestinya bagi pengelola website Unhan bahwa ketika waktu-waktu seperti ini itu kan banyak yang mengakses sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan, namun ternyata masih down juga. Itu penyebabnya adalah kebanyakan akses, banyak yang mengakses websitenya sehingga websitenya down. Kemudian Bang, foto yang seluruh badan backgroundnya apa? Putih. Oke. Kemudian untuk dari SMK Teknik jurusan Teknik Permesinan, apakah bisa mendaftar di Unhan juga, Pak? Ya, jadi saya rasa sangat bisa ya, sebab salah satu prodi di Unhan itu yang khususnya yang S1 ada teknik bangunan militer. Hanya saja perlu diperhatikan lagi persyaratan lainnya seperti nilai kalian rata-rata itu minimal 80, dan ada prodi tertentu yang mensyaratkan itu nilai tertentu itu 90, harus 90 minimal begitu. Kemudian mau masuk ke sana tapi tinggi kurang, apakah tinggi badan wajib masuk sana? Apakah tinggi badan wajib masuk sana? Apa gimana nih? Ya, jadi masalah tinggi badannya saya rasa dicoba saja, nggak ada salahnya mencoba. Siapa tahu tiba-tiba pada saat kalian tes tingginya naik gitu. Kemudian izin bertanya Kak, untuk yang daftar beasiswa di Unhan apa juga ada tes TPA, TPS dan lain-lain? Terima kasih. Riko Putra. Iya, jadi pasti ada. Coba dicek di jadwal itu kan sudah lengkap bahwa tes TPA, kemudian tes TOEFL itu sudah terjadwalkan. Itu ketika kalian sudah lulus seleksi berkas ya, atau seleksi online, seleksi administrasi tahap pertama. Kalau dinyatakan lolos, biasanya baru ke tahap tes TPA TOEFL itu. TPA kalau untuk S1-nya TPA dan TPS, tes potensi akademik dan tes potensi skolastik. Apa itu? Silakan cek di atas ini, ada videonya. Videonya sudah pernah saya buat di tahun sebelumnya. Silakan diklik link yang ada di atas. Kemudian oh iya, saya juga sempat baca tadi pertanyaan bahwa apa itu tes ya, tes Keswa, tes Rikes dan tes MI. Jadi memang biasanya di institusi pertahanan banyak istilah-istilah mungkin asing bagi kita ya. Kalau Keswa itu adalah tes kesehatan kejiwaan. Nah, kalau tes Rikes itu pemeriksaan kesehatan. Kemudian tes MI itu mental dan ideologi. Itu juga saya sudah pernah bahas di video tahun lalu. Silakan dicek mengenai beasiswa S1 Unhan, itu ada saya sempat singgung masalah khusus mental dan ideologi. Itu tidak beda jauh kok tesnya dengan kalau masuk di S2. Ya. Sebenarnya keseluruhan informasi yang teman-teman tanyakan, kalau kalian lihat baik-baik, cermati website Unhan, di situ sudah lengkap sebenarnya penjelasannya, baik dari persyaratannya umum maupun khusus. Di situ sudah sangat lengkap. Adapun sebenarnya yang ingin kalian tanyakan, biar informasinya lebih jelas, silakan dihubungi nomor panitia yang tertera di website. Itu ada kok. Tadi saya cek di website Unhan, itu ada nomor panitianya. Ya, kemudian apa ya? Izin bertanya Kak, ya, kemungkinan tidak diterima jika
berkas untuk memenuhi kriteria seperti ketentuan untuk jurusan kedokteran militer nilai biologi dan matematikanya minimal 90. Apakah jika di bawah 90 bisa dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tes selanjutnya? Terima kasih Kak. Yang namanya persyaratan memang kita harus penuhi dulu ya, kan ada namanya seleksi administrasi. Biasanya dalam seleksi-seleksi begini kan di ranking. Kalau umpamanya kalian walaupun di bawah 90 tapi masih masuk dalam ranking, umpamanya kedokteran militer itu terimanya 30 mahasiswa. Jadi dari sekian ribu pendaftar itu kalian masuk 30 besar itu masih bisa, peluangnya masih ada, kemungkinannya masih ada. Jadi kalau menurut saya jangan patah semangat dulu, silakan daftar saja dulu, didaftar ikut pendaftarannya dulu, nanti kan tunggu pengumumannya. Kalau lulus berarti kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya, kan seperti itu. Daftar saja, nggak ada salahnya, kan gratis juga ya. Juga ada pertanyaan yang menanyakan apakah bisa mengikuti jalur mandiri ya, apakah ada jalur mandiri untuk kuliah di Unhan ini. Jadi untuk kuliah di Unhan baik dari S1 sampai dengan S3 doktoral itu semuanya beasiswa, nggak ada jalur mandiri ya. Jadi semuanya jalur ditanggung oleh pihak Unhan atau Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Jadi nggak ada jalur mandiri. Untuk syarat verifikasi data pendaftaran salah satunya adalah dilampirkannya ijazah atau SKL. Sedangkan untuk lulusan SMA belum bisa dinyatakan sampai tenggat waktu pendaftaran, belum bisa dinyatakan. Mohon ditanyakan. Terima kasih. Mungkin maksudnya SKL-nya juga belum ada ya. Mungkin bisa minta surat keterangan lain. Kalau SKL yang seperti ijazah itu belum ada, mungkin bisa diminta dari pihak sekolahnya selebaran yang menyatakan bahwa Anda telah lulus, yang disertai dengan nilai-nilai yang Anda peroleh dalam setara dengan yang ada di ijazah, bukan setara, yang sesuai dengan yang kalian dapatkan, seperti itu. Ya, saya rasa mungkin itu gambaran besar pertanyaan. Saya tidak membacakan semua pertanyaan yang ada karena sebagian besar pertanyaannya sama mengenai background foto dan lain sebagainya. Itu semua saya sarankan dibaca baik-baik lagi persyaratan yang ada di website. Di situ sudah lengkap semua informasinya yang kalian ingin tanyakan. Di situ sebenarnya sudah lengkap semua. Dan gunakan waktu yang kalian punya untuk mempersiapkan tes-tes seperti TPA dan TOEFL dan juga tes IQ. Itu sangat urgent untuk kalian persiapkan sebelum menghadapi ujian di Unhan nanti. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jika kalian merasa bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe video ini biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. See you dan salam bela negara.